Halo, Shalom, GBI, Jemaat GBI Ciujung. Selamat datang kembali di ibadah online hari Minggu 24 Januari 2021. Ya, nah, sebelum memulai ibadah, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah saudara, bahwa tema khotbah untuk hari Minggu ini adalah kuasa dalam pujian, di mana hambanya yang membawakan adalah Bapak Pendeta Agus Suwandi. Saudara sudah tahu semua ya, jemaat sudah tahu siapa Bapak Agus Suwandi. Semoga kita doakan biar beliau juga boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kita semua di Jemaat Ciujung. Amin. Yang kedua, ibadah minggu depan saudara, ibadah minggu depan tanggal 31 Januari itu kita akan tetap masih lakukan ibadah online ya. Jadi tidak ada tatap muka ataupun tidak ada ibadah online, hanya dilakukan secara online ya. Itu bisa kita lihat di akun YouTube ataupun di Facebook ya. Terus kemudian ketiga saudara, ibadah ABI, ibadah Anak Betel Indonesia itu hari ini dimulai juga jam 10.30 atau jam setengah 11. Mari para orang tua boleh ajak anak-anaknya yang tergabung dalam ABI untuk mengikuti ibadah ABI jam 10.30 ya. Kemudian yang keempat, doa Kamis. Doa Kamis kita akan tetap adakan via Zoom, aplikasi Zoom, itu tanggal 28 Januari. Dimulai jam berapa saudara? Jam 7 malam ya. Dimulai jam 7 malam. Terus kemudian yang poin kelima, bahwa persembahan dapat saudara lakukan via transfer ya. Ada nomor rekening yang bisa Bapak Ibu Saudara sekalian lihat di layar ya. Silakan lakukan transfer buat perpuluhan, ucapan syukur, apapun itu kita lakukan via transfer. Ataupun kalau misalnya Bapak Ibu mau simpan, silahkan pada saat nanti kita ketemuan tatap muka, ibadah tatap muka, silahkan dibawa dan dimasukkan ke dalam peti persembahan ya. Dan yang terakhir saudara, kita akan berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu siapa aja saudara? Satu, Bapak David Hengbi, tanggal 24 Januari, selamat ulang tahun Om. Terus kemudian Pak Anton, Bapak Anton Herianto Maruli, tanggal 25 Januari, selamat ulang tahun Om. Terus kemudian Saudari Agnes Sitanggang, tanggal 26 Januari, selamat ulang tahun. Dan juga Bapak Yo Hengguan, tanggal 27 Januari. Oke, itulah hal-hal yang akan sudah disampaikan untuk ibadah pada hari Minggu 24 Januari 2021. Sebelumnya kita akan lakukan doa saudara. Kita akan buka ibadah ini biar Tuhan yang bekerja. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, kami ucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan yang Kau setia buat kami. Di mana Tuhan kami rasakan penyertaan-Mu Tuhan buat kami semua jemaat-Mu Ciujung Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk ibadah online akan kami jalankan hari ini Tuhan. Biar Engkau pakai semua kami yang melayani. Kami yang pemimpin pujian, kami yang singer, kami yang bermain musik. Kemudian juga Tuhan untuk yang sound. Dan juga Tuhan untuk Pak Agus Suwandi, hamba-Mu Tuhan, biar Engkau boleh urapi dia dengan urapan yang khusus. Biar isi hati-Mu Tuhan buat kami boleh disampaikan kepada Pak Agus Suwandi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biar kami boleh mengundang Engkau Roh Kudus hadir dalam ibadah online kami ini Tuhan. Biar Engkau boleh menjamah, Engkau boleh memberkati, Engkau boleh menyembuhkan kami jemaat-Mu Tuhan. Makasih Bapak, makasih Yesus. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Kita sebagai orang Kristen biasa untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Setiap minggu mungkin kita menaikkan nyanyian kepada Tuhan. Namun pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah itu sesuatu yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan? Pagi hari ini, biarlah pujian yang kita naikkan pada saat ini merupakan ungkapan hati kita yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang manis dan mengharumkan nama Tuhan. Kita akan pujian ini dengan kesungguhan hati kita.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saudara, saat ini mungkin ada di rumah saudara masing-masing. Saya nggak tahu saudara duduk, saudara berdiri, atau saudara melakukan apa pada saat ibadah pada pagi hari ini. Tapi ketika saudara mungkin di rumah, saudara diberikan kebebasan untuk saudara bisa mengangkat tangan saudara, berlutut. Bahkan ketika saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara juga bisa meneteskan air mata kita kepada Tuhan. Apapun sikap saudara, biarlah kita mau dan rindu agar pujian yang kita naikkan pagi hari ini sungguh-sungguh manis di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini ke sungguh hati kita. Ya Tuhanku, anggap ini menjadi suatu hal yang personal buat kita, suatu yang pribadi antara kita dengan Tuhan, dan kita mau bernyanyi bagi Dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, Tuhan. Selama aku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. katakan inilah yang ku renungkan, ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan bagimu Tuhan, Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan Tuhan, setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Dan
hatiku, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka. Karenamu. Mari kita puji Tuhan kita agungkan, kita sembah, dan ini merupakan sesuatu yang manis di hadapan Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Selama Kau berikan kami kehidupan, kami mau bernyanyi, meninggikan nama-Mu Yesus. Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan pemilik kepunyaan kami. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi sesuatu yang manis di hadapan-Mu Yesus. Kau ditinggikan Tuhan, Kau dimuliakan Tuhan. Bagimu segala pujian pengagungan kami. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu, layak disembah Engkau, layak dimuliakan Engkau. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang perkasa. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, ku sembahkan Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau yang ada di dalam hati kami Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan pujaan kami. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Kami mau menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengangkat pujian kami membangun mezbah pengagungan kami kepadamu, ada kuasa di dalamnya. Kami percaya ketika kami menaikkan pujian kepadamu, yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus dalam pengagungan kami, yang terbelenggu dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibadah ini adalah milik-Mu dan kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Yuk berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa. Kita mau bersorak-sorai, kita mau muliakan namanya, karena Dia Allah yang berperang untuk ganti kita. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita.
bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, haleluya, kita mau muliakan namanya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa para para papa para para papa para. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa para rap. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita, jalan dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Karena itu ketika kita mungkin punya beban berat, kita hampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di sanalah ada jawaban, di sanalah kita akan temukan jalan keluar dalam setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita naikkan pujian ini terlebih dahulu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Ampuniku
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami datang menghampiri Engkau. Seperti Maria Tuhan, kami duduk diam di bawah kaki Engkau pada pagi hari ini, siap untuk mendengarkan perkataanmu yang akan menguatkan kami, perkataanmu yang akan membebaskan kami, perkataanmu yang akan memberikan kami jalan keluar ya Bapa. Urapi hambamu Tuhan yang akan berbicara, biar kiranya Kau ungkapkan segala isi hatimu Bapa, sehingga kami anak-anakmu Kau berikan telinga sebagai seorang murid yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan berikan kami kemampuan dan kesanggupan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami persilakan Kau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan menerima berkat-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya boleh melayani saudara pada pagi hari ini, walaupun secara online, tapi saya percaya kita tetap akan menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Amin. Salam dari Jemaat Serang buat saudara semua. Dalam kondisi COVID seperti ini, kita semakin giat beribadah saudara, walaupun secara online, tetap roh kita menyala-nyala untuk Tuhan. Nah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan pesan firman Tuhan dengan satu tema yang diberikan, kuasa dalam pujian. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pernah berapa kali menyampaikan pesan Tuhan yang bersinggungan dengan pujian penyembahan. Tetapi hari ini bicara tentang bagaimana lebih real kepada dampak daripada pujian penyembahan. Saya percaya saudara pasti rindu ibadah saudara penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan lawatan Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup saudara. Amin. Nah, mari kita baca dulu Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26 sebagai gambaran untuk kita semua. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah saudara perhatikan, kita sudah banyak diajar mengenai kuasa dalam pujian dan penyembahan. Tapi faktanya saudara ya, banyak kali kita tidak mengalami apa yang disebut dengan kuasa dari pujian dan penyembahan tersebut.
Banyak pengajaran-pengajaran yang bagus, pengajaran-pengajaran yang baik mengenai hal ini. Tetapi setiap kita secara jujur kita tidak mengalami itu. Sebab kalau gereja mengalami itu semua saudara, maka kuasa Tuhan akan nyata, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, tuaian pasti akan terjadi saudara. Karena orang akan mendengar, orang akan melihat bagaimana ibadah saudara atau gereja-gereja tertentu yang menerima pengajaran seperti ini itu diberkati oleh Tuhan dengan kedahsyatan Tuhan, dengan kelimpahan anugerah manifestasi kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Nah, hari ini saya mau memberkati saudara semua bagaimana sih kita bisa menerima kuasa dalam pujian dan penyembahan sehingga kita sungguh-sungguh mengalami kuasa tersebut, bukan cuma sekadar sampai di knowledge atau dalam pemikiran saja, tetapi real kita akan mengalami itu dalam setiap ibadah kita bersama-sama maupun ibadah pribadi. Nah, waktu Paulus dan Silas memuji Tuhan, terjadi gempa bumi yang hebat yang berakibat pada keselamatan kepala penjara dan keluarganya. Selalu ada tujuan dalam setiap lawatan Tuhan. Ya. Nah, sebagai contoh lain, saat Salomo dan bangsa Israel memuji menyembah Tuhan saat pentahbisan bait Allah, Tuhan datang melawat umatnya dengan hebat, saudara. Dalam 2 Tawarik 5 ayat 14 dikatakan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian, oleh karena awan itu sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saya kalau tidak salah pernah menyampaikan bagian firman Tuhan ini buat saudara beberapa waktu yang lalu. Saya sudah ajarkan bagaimana orang Israel bisa mengalami terobosan dalam pujian penyembahan. Dan bagaimana Tuhan melawat mereka sampai para imam saja tidak tahan berdiri saudara untuk melayani saudara. Wah, itu luar biasa, itu dahsyat sekali. Dan saya berkata sama-sama kalau saudara masih ingat waktu itu tetap jadi mimpi saya. Kenapa mimpi? Karena memang belum kejadian lagi sampai sekarang, saudara. Ya. Nah, waktu Daud memainkan kecapi memuji menyembah Tuhan, roh jahat daripada yang menguasai Saul itu undur, saudara. Jadi perhatikan, setan saja mundur. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, setan mundur, saudara. Ya. Lalu dalam perjanjian baru kita membaca pada saat kejadian hari Pentakosta, para murid-murid berkumpul, 120 murid berkumpul, mereka berdoa memuji menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan melawat mereka, Roh Kudus turun. Dan dikatakan seperti lidah api ada pada setiap murid pada saat itu, saudara. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara perhatikan, kalau kita gali banyak contoh di Alkitab tuh masih banyak sekali, saudara. Bagaimana waktu umat Tuhan bersehati memuji menyembah Tuhan, kuasa Tuhan turun, Allah melawat umatnya dengan dahsyat. Nah, ini akan terjadi pada setiap kumpulan orang-orang percaya yang mengerti dan memahami kenapa itu bisa terjadi, saudara. Nah, kita akan belajar bersama-sama hari ini, saudara. Dari zaman dulu Tuhan sudah melakukan hal tersebut. Nah, saya percaya kalau dulu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru Tuhan bisa melawat umatnya, maka sekarang pun Tuhan tetap mampu dan sanggup untuk melakukannya. Masalahnya kita harus mengerti lebih dulu bagaimana caranya hal seperti itu. Nah, kita akan belajar
Bagaimana kita bisa menarik kuasa Allah dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya saudara sudah dibekali banyak dengan pelajaran-pelajaran pujian penyembahan, bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita menyembah Tuhan. Bahkan saya sendiri pun pernah mengajarkan hal itu kepada saudara. Tetapi kalau saudara menginginkan ada satu kuasa manifestasi terjadi dalam ibadah kita atau dalam ibadah pribadi kita, maka saudara mesti perhatikan satu hal, yaitu waktu kita memuji menyembah Tuhan, pastikan kita memiliki pengertian. Maaf saudara, pengertian. Bagaimana memuji menyembah Tuhan dengan pengertian. Kamu yang melayani sebagai imam musik, sebagai worship leader, sebagai singers, sebagai pemusik, tinggalkan cara pelayanan cuma sekadar bisa. Ya. Tinggalkan cara pelayanan hanya karena sekedar bisa. Bisa nyanyi jadi singer, bisa ngomong jadi worship leader, bisa main musik jadi pemusik. Tinggalkan pola yang seperti itu. Kamu harus berangkat naik level lagi, tingkatkan lagi, yaitu melayani dengan pengertian. Apa yang saya maksud dengan melayani dengan pengertian? Melayani dengan pengertian adalah apa yang saudara lakukan waktu engkau melayani sebagai worship leader, singer maupun pemusik, termasuk juga jemaat Tuhan. Pada waktu memuji menyembah Tuhan, tanamkan pengertian dalam diri kita. Yang pertama, siapa yang kita layani? Pasti kita dengan mudah berkata Tuhan yang kita layani. Kalau memang benar Tuhan yang saudara layani, sebagai imam musik, kamu pasti tidak akan terlambat. Sebagai imam musik, kamu pasti akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik tanpa kesalahan. Sebagai jemaat Tuhan, kalau kita mengerti siapa yang kita sembah, kita pun pasti tidak akan terlambat. Dan kita pun pastinya tidak akan main-main waktu kita memuji menyembah Tuhan. Saudara, tanamkan pengertian yang seperti itu. Waktu kita memberikan respon, respek kepada Tuhan. Saat kita melayani Dia, memuji menyembah Dia, maka saya percaya Tuhan pun akan respek kepada kita. Kami melayani di Serang, di awal-awal pelayanan, dengan alat sederhana, imam-imam musik yang mungkin kalau bicara tentang skill, masih jauh dari saudara yang ada di sini. Tetapi saya membekali mereka, siapa yang kita layani. Berikan yang terbaik bukan slogan, tapi berikan yang terbaik sungguh-sungguh dari hati kita. Kenapa? Karena kita mengerti, kita memahami siapa yang kita layani. Dan luar biasa saudara, beberapa hamba Tuhan yang kami undang, yang memang mereka orang-orang yang senang dengan pujian penyembahan, selalu memberikan respon yang baik buat kami. Mereka selalu berkata begini, pujian penyembahan di tempat ini luar biasa. Saya diberkati. Nah harusnya kan jemaat Serang yang diberkati saudara. Tetapi dia sendiri berkata, saya yang diberkati saudara. Nah hal ini membuktikan bahwa respon kita kepada Tuhan itu akan menentukan hasil. Karena itu saya ajak setiap saudara untuk memuji, menyembah Tuhan dengan memiliki pengertian. Jangan lagi melayani dengan cara yang lama. Jangan lagi beribadah dengan cara yang lama saudara. Miliki pengertian siapa yang kita layani. Siapa yang kita mau kasih pujian penyembahan. Dan siapa yang sedang kita tinggikan. Nah itu akan menentukan bagaimana ibadah saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara perhatikan. Saya kasih contoh begini. Di gereja pasti ada mikrofon yang saudara pergunakan.
Nah, mikrofon itu tidak akan berfungsi dengan baik atau mungkin tidak berfungsi sama sekali kalau dia tidak terhubung, tidak terkoneksi dengan yang namanya aliran listrik, saudara. Mic sudah bagus, sudah diciptakan, sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengantarkan suara dengan baik. Tapi kalau dia tidak ada listrik, ya sampai kapanpun dia tidak akan berguna. Dia tidak akan bisa terkoneksi dengan baik. Begitu dia dicolok ke mixer, yang mixer dicolok ke sumber listrik, saudara, maka yang terjadi, mic bisa berguna sesuai dengan desainnya, sesuai dengan destininya, yaitu untuk menyampaikan suara, memperbesar suara. Nah, disitulah dia akan berfungsi memberikan dampak, saudara. Nah, sama dengan kita. Kita harus mengerti pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, siapa yang kita sembah, siapa yang kita tinggikan, dan itu akan menghubungkan kita, akan membuat koneksi terjadi. Nah, mari kita lihat. Setiap kita dicipta dan dirancang oleh Tuhan sendiri sebagai ciptaan yang dapat menangkap sinyal sorga dengan baik. So, perhatikan baik-baik. Ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 kita akan baca sebagai ayat yang saya akan ajarkan kepada saudara bagaimana saudara bisa memuji menyembah Tuhan dan kuasa Allah turun mengalir dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28 sampai 28, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara perhatikan ada dua kata yang powerful di dalam ayat yang barusan kita baca. Ya, yang pertama dikatakan serupa dan segambar dengan Allah. Wow. Jadi sebelum saudara memuji menyembah Tuhan, tangkap pengertian ini. Setiap kita adalah ciptaan yang serupa, segambar dengan Allah sendiri. Kata serupa memakai kata selem, yang artinya adalah shadow dalam bahasa Inggris, yang berarti bayangan atau kemiripan. Ya. Karenanya sosok yang representatif. Sedangkan kata segambar diterjemahkan dengan kata demut, yang berarti rupa, kesamaan, kemiripan, model, dan bentuknya. Nah, hal ini menjelaskan bahwa kita adalah gambaran atau representatif dari Allah sendiri, yang artinya ada DNA Allah dalam hidup kita. Jadi saya ulangi saudara ya. Hal ini menjelaskan bahwa kita, saudara dan saya, adalah gambaran atau representatif dari Allah sendiri. Yang artinya ada DNA Allah dalam hidup kita. Alkitab mengajarkan kepada setiap kita, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Nah, hal ini menjelaskan buat setiap kita bahwa
waktu kita memuji menyembah Tuhan sebagai Bapa kita, saudara, Bapa itu artinya source atau sumber. Bapa itu adalah source, sumber. Jadi dengan kata lain, waktu saudara memuji menyembah Tuhan, engkau harus tempatkan dirimu sebagai anak. Inilah kingdom worship. Seorang anak datang menyembah bapaknya. Kuasa Tuhan akan turun dalam kehidupanmu. Sebab hanya anak yang berhak untuk mendapatkan berkat dari Bapa. Nah, saudara perhatikan pengertian ini, saudara. Allah yang kita sembah adalah Bapa kita sendiri. Karena kita adalah anak-anaknya. Jadi, kalau saudara datang beribadah, saudara harus pahami diri sendiri. Saudara harus pahami posisi saudara sendiri. Waktu engkau datang beribadah, engkau adalah anak yang datang menyembah Bapaknya. Waktu engkau melayani sebagai worship leader, singers, pemusik, apapun pelayananmu, engkau sedang melayani Bapamu. Dan hanya anak yang akan menerima berkat dari Bapa. Hanya anak yang akan diperlengkapi oleh Bapanya sendiri, saudara. Dan ini memiliki pengertian ini, saudara. Ya. Filipi 3:20 berkata begini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Nah, ini bukan satu hal yang baru. Karena kita anak, kita ini warga sorga. Saudara tuh warga sorga. Kalau warga sorganya datang kepada pemilik sorga, saudara, itu terkoneksi. Kuasa Tuhan akan turun mengalir, bekerja dalam hidup saudara. Amin. Nah, lihat. Hanya orang yang mengerti bahwa dia adalah anak Bapa dan warga sorga yang akan menerima segala berkat dari sorga. Karena itu dalam kitab Ibrani dituliskan, dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi tanamkan dalam diri saudara bahwa engkau adalah anak Bapa dan engkau adalah warga sorga. Ya. Kita ini serupa, segambar dengan Allah. Maka saat engkau memuji menyembah Tuhan, engkau berhak untuk menerima kuasa dan segala berkat sorgawi yang dilimpahkan dalam hidupmu. Itulah waktu engkau memuji menyembah Tuhan, ada kuasa Allah yang akan turun menyertai dalam kehidupan saudara. Karena engkau adalah anak, engkau serupa segambar dengan Bapa kita sendiri. Amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua dikatakan, kata yang kedua dikatakan, berkuasa dan taklukkan bumi. Nah, kata berkuasa memakai kata dominion, yang berarti menguasai satu wilayah. Jadi dimanapun saudara berada, saudara punya dominion. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, itulah dominion saudara. Dalam pekerjaan, itu dominion saudara. Dalam bisnis, itu dominion saudara. Dalam apapun yang Tuhan taruhkan dalam hidup saudara, itulah dominion saudara. Nah, Matius 16 ayat 18-19 berkata begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.
Nah, kata kunci di situ ditulis dalam bahasa asli dengan menggunakan kata dalam bahasa Inggris, saudara ya, menggunakan kata keys, artinya banyak kunci-kunci, saudara. Banyak anak-anak kunci di situ. Nah, Bapak Ibu perhatikan, saat kita memuji menyembah Tuhan, ada kuasa yang mendominasi yang keluar dari hidup kita. Sehingga apa yang kita ikat di bumi dan apa yang kita lepaskan di bumi itu akan terikat dan terlepas di sorga. Wow, saudara. Yesus mesti mengerti, saudara. Tuhan sudah memberikan kuasa itu buat saudara. Kenapa banyak kuasa orang jadi mandul, saudara? Karena mereka hidup dalam dosa. Dosa membuat orang mandul. Dosa membuat kuasa itu mandul. Para pelayan Tuhan, kenapa pelayananmu biasa-biasa saja? Pelayananmu tidak memberi dampak yang begitu hebatnya seperti yang apa yang tertulis di firman Tuhan. Karena jangan-jangan ada dosa yang kau lakukan yang orang tidak tahu. Para pelayan Tuhan, worship leader, singer, para pemusik, para pengerja, perhatikan hidupmu hari-hari ini. Kalau engkau mau ibadahmu diberkati, dilawat Tuhan dengan kuasa, dengan otoritas daripada Tuhan, so perhatikan, jangan ada dosa. Sebab dosa akan membuat mandul kuasa itu. Tuhan memberikan dominion, menaklukkan, kuasai. Tapi itu nggak akan terjadi kalau ada dosa yang kau simpan. Nah itu jemaat juga sama, saudara. Saudara jemaat Tuhan, kalau hidupmu biasa-biasa saja, padahal kau waktu memuji menyembah Tuhan kayaknya udah sungguh-sungguh, udah serius. Kenapa? Bisa jadi karena ada dosa. Jangan ada dosa. Singkirkan dosa. Sebab dosa akan membuat mandul kuasa itu. Kenapa? Setan tahu, saudara. Waktu kita berdiri di mimbar, manusia tidak ada yang tahu. Cuma Tuhan. Dan jangan lupa, setan juga tahu. Karena itu jaga hidup saudara. Supaya waktu Tuhan memberikan kunci kerajaan sorga buat kita. Wah, ini luar biasa. Saudara paham gak sih? Kalau kunci kerajaan sorga itu diberikan buat kita. Ini dengar baik-baik ya. Waktu kita bergerak ke kiri, maka malaikat yo ikut bergerak ke kiri. Waktu kita bergerak ke kanan, malaikat Tuhan pun bergerak ke kanan. So perhatikan, setiap ucapan kita itu doa. Pada waktu engkau berkata, aku diberkati, maka malaikat akan bekerja dengan hebat supaya perkataanmu itu terjadi. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Jadi dengan kata lain, sorga menunggu instruksi dari perkataan kita. Wow. Ini karena itu saudara perhatikan baik-baik ya. Tuhan sudah kasih kunci itu buat kita. Kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang jadi kebutuhan saudara? Apa yang mau menjadi terobosan dalam hidup saudara? Tinggal kau pakai kunci itu. Pada waktu engkau bergerak, maka malaikat pun bergerak menyertai kita. Haleluya. Nah, biar sama-sama setiap kita belajar memahami hal ini, saudara ya. Menerima lawatan Tuhan, memohon anugerah Tuhan untuk lawatan Tuhan yang dahsyat dan hebat. Bukan dipengaruhi dengan permainan musik yang bagus. Bukan dipengaruhi oleh pujian penyembahan yang bagus. Tetapi lebih kepada kuasa. Pengertian. Engkau adalah serupa, segambar dengan Allah. Engkau adalah anak. Nah itu tanamkan di diri saudara. Yang kedua, Tuhan sudah kasih kuasa dominion itu kepada saudara. Segala kunci kerajaan sorga itu sudah diterima oleh kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada waktu kita bergerak memakai kunci-kunci ini saudara, maka perhatikan Tuhan sendiri yang akan bergerak dalam hidup kita.
dan kuasa itu akan mengalir turun. Percaya kepada saya. Kalau engkau memahami dua hal ini saudara, ibadah saudara akan menjadi ibadah yang berbeda. Pelayananmu akan menjadi pelayanan yang berbeda. Bahkan hidupmu akan menjadi kehidupan yang berbeda mulai hari ini. Dan biar kiranya saudara mengerti dan memahami, sebab saat kita memuji menyembah Tuhan, sorga ikut merespon. Sorga ikut bergerak karena ada kuasa dominasi itu menyertai dalam kehidupan kita. Ingat saudara, kunci kerajaan sorga itu sudah ada di tangan saudara. Masalahnya engkau mau pakai atau tidak. Kalau engkau tidak mau pakai, sampai kapanpun dia tidak akan berguna apa-apa. Tapi waktu engkau pakai kunci itu saudara, perkataanmu itu adalah komando buat malaikat. Perkataan kita adalah komando buat malaikat. Amin. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya saudara praktek dalam hidup saudara. Ya, saya sudah sampaikan pesan firman Tuhan ini. Biar kiranya boleh memberkati saudara. Praktek saudara. Jangan lupa terus berlatih, belajar, dan praktek. Saya percaya saya akan dengar kesaksian yang baik dari hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, sempurnakan firman-Mu yang sudah hamba sampaikan Tuhan. Bagaimana kehidupan pujian penyembahan kami dipenuhi dengan kuasa ilahi. Yaitu dengan kami mengerti bahwa siapa yang kami sembah, siapa yang kami tinggikan. Dan secara khusus kami mengerti dan memahami siapa posisi kami di hadapan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu dan kami adalah orang-orang yang sudah diberikan kuasa dan otoritas, kuasa dominion, bahkan kunci kerajaan sorga itu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, perlengkapi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya umat-Mu GBI Ciujung tetap disertai Tuhan, diberkati Tuhan, mengalami terobosan dalam kehidupan mereka, waktu mereka memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, menyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. God bless you. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa saudara menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan nyanyian berkat, yaitu doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari dengan iman kita mau katakan, Tuhan
Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pujian penyembahan kami. Tuhan memberkati firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus akan bekerja lebih jauh, menyatakan kehendak-Mu bagi kami, membuat kami paham dan membuat kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu di mana saja mereka mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Yang lemah biarlah dikuatkan. Yang susah dihiburkan, yang ada di dalam masalah Tuhan memberikan jalan keluar. Mereka yang sedang ada dalam kebutuhan, Tuhan beri kecukupan bahkan berkelimpahan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kenal mereka satu persatu. Biarlah Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Apapun penyakit mereka, oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak David Hengbi, kami berdoa buat Bapak Anton Maruli, kami berdoa buat Saudari Agnes Sitanggang, kami berdoa juga buat Bapak Yoheng Guan. Tuhan kenal juga mereka satu persatu. Biarlah Tuhan akan menyatakan anugerah-Mu kepada mereka lebih lagi dari hari-hari yang sudah. Tuhan akan menolong mereka dalam segala perkara, baik dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan di dalam segala sesuatu yang mereka buat. Biarlah Engkau jadikan berhasil, sehingga nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua kekuatan dan kesehatan senantiasa. Mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, niat orang jahat dijauhkan dari mereka dalam nama Yesus. Biarlah kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan menyertai mereka sepanjang umur hidup mereka. Engkau tahu apa yang mereka rencanakan dan cita-citakan. Dan bila semuanya memuliakan nama Tuhan, biarlah Engkau meluluskannya, sehingga nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Tak lupa kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, yang sedang mengalami banyak masalah, baik bencana banjir, bencana longsor, bencana gempa bumi, bencana gunung meletus Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga pandemi COVID-19 yang masih terjadi di bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati supaya pemerintah kami dapat mengatasinya dengan sebaik-baiknya, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan, untuk pujian penyembahan, dan untuk ibadah seluruhnya pada hari ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, buka hatimu, pandang Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan biarlah kasih yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, rahmat dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, urapan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memimpin, menyertai, tinggal dalam hidupmu saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Dan kita akan ketemu lagi pada ibadah minggu depan. Salam sehat selalu dan tetap mengenakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan menjaga jarak supaya kita terhindar dari pandemi COVID-19. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.